Oke guys, balik lagi di channel saya. Jadi video kita kali ini kita akan atau saya akan uh, membaca tulisan dari sebuah buku. Bukunya ini Monologion Ketika Kata Bertingkah. Tulisan buku dari Freddy Sebo. Ini dia adalah salah satu dari dosen di STFK, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ladelaro Maumere. Oke, kita langsung saja ke tulisannya. Oke, saya akan membacakannya secara tidak semua, hanya saya mengambil bagian-bagian penting saja. Pemerkosaan, bentuk persetubuhan paling liar, dilakukan juga oleh orang yang paling liar. Pemerkosaan adalah nama lain dari erotisme liar. Pernah kita membaca berita pemerkosaan dalam surat kabar. Nyaris tak pernah kita jumpa kejujuran dan keberanian pers untuk menulis nama asli dari si korban. Paling-paling nama mereka dianalogikan dengan mawar atau melati, atau apa saja yang ekuivalen dengan keindahan. Bisa jadi ini adalah bagian dari kode etik jurnalistik yang mesti dipatuhi. Pertanyaan, mengapa melati atau mawar yang adalah sejenis tetumbuhan indah seringkali dijadikan sebagai nama samaran untuk si korban? Mengapa surat kabar tidak berani menamai pelaku dengan bunga bangkai yang bau busuk, meskipun batang dan kelopaknya kelihatan indah menawan? Ternyata dominasi patriarkat bisa membuat kita gampang memberi cap jalang pada perempuan. Padahal lelaki jalang jumlahnya tidak sedikit. Lihat saja, ada guru yang menggagahi muridnya dengan dalil tes keperawanan. Ada bapak kandung yang makan anaknya sendiri. Anak angkat atau anak tetangga yang kebetulan roknya tersingkap waktu tidur, atau dipaksakan karena kesepian akibat ditinggal istri, atau tidak puas dengan istri sendiri. Malah ada yang lebih heboh lagi. Ada bapak dan anak yang rame-rame makan bersama satu santapan. Lelaki si bunga bangkai selalu pandai memakai segala cara agar si korban bisa takluk. Mulai dari cara yang kampungan, seperti menawarkan gula-gula atau uang Rp1.000, sampai dengan cara yang kelihatan luhur, seperti membiayai pendidikan. Apa yang terjadi setelah nafsu diluapkan? Korban malah ditakut-takuti kalau saja berani membongkar kebejatan si pelaku. Ada semacam situasi puntum dolens yang dialami korban. Menolak berarti siap berhadapan dengan akibat yang lebih buruk. Menerima pun sama buruknya. Barangkali benar kata Sartre bahwa orang yang menyembunyikan diri di belakang hawa nafsu yang berlebihan adalah orang yang tidak jujur. Keruntuhan manusia bisa berawal dari hal yang sepele, yaitu ketidakmampuan untuk mengatur hawa nafsunya secara baik. Pemerkosaan adalah bentuk persetubuhan paling liar yang terkadang dramatik. Dalam persetubuhan liar itu, lelaki akan tampak buas dan ganas karena desakan nafsu libidal yang kuat untuk segera dibongkar. Dalam persetubuhan liar ini juga, pelaku hanya terbuai pada apa yang tampak di depan matanya, tanpa pernah mempedulikan teriakan si korban. Si pemerkosa jarang tampil dengan wajah yang sopan, halus, dan beradab. Ia malah hadir dengan penuh beringas. Ia mencengkram batang leher lawannya dengan kuku-kuku tajam, lalu membanting dengan hentakan keras. Setelah puas, ia pergi sambil mengumbar tawa, karena hasrat selangkangannya sudah tercurah tuntas. Pemerkosaan
atau pelecehan genital terhadap perempuan adalah cara dan serentak juga simbol kuasa yang mengindikasikan adanya kepincangan relasi antara pelaku dan korban. Dengan demikian boleh dikatakan bahwa pemerkosaan sejatinya tidak hanya semata-mata sebagai pelampiasan dan pemenuhan nafsu libidal selangkangan semata, melainkan juga melibatkan sebuah kehendak menundukkan dalam diri pelaku. Pemerkosaan adalah salah satu bentuk penodaan terhadap kesucian tubuh. Untuk itu, ada dua pertanyaan yang muncul di sini. Apa itu tubuh sehingga orang mesti hati-hati dan bahkan berlaku tertib terhadapnya? Siapa sebetulnya yang punya hak untuk menertibkan dan berkuasa atas tubuh kita sendiri? Itu salah satu tulisan dari buku ini. Ya, ada begitu banyak tulisan. Saya memilih untuk memulai dengan kata pemerkosaan. Bentuk persetubuhan paling liar dilakukan juga oleh orang yang paling liar. Saya mengingatkan bahwa ini video kali ini kata-katanya cukup keras, jadi kebijakan penonton disarankan, jadi kata-kata yang disampaikan, kata-kata yang dikatakan ini agak keras, tapi sebenarnya kata-kata ini mau mengkritiki beberapa oknum atau mau mengkritiki sistem patriarkat di bumi kita ini, bahwa terkadang lelaki begitu kuasa atau bermain kuasa sehingga ketika ada permasalahan di mana terjadi pemerkosaan, yang ditampilkan itu ialah nama-nama yang disamarkan atau laki-laki yang identitasnya atau mukanya diburamkan. Jadi sebenarnya mau mengangkat bahwa ini merupakan tindakan asusila yang tidak boleh dilakukan, dan lebih jauh dari tulisan ini sebenarnya dia mempertanyakan bahwa tubuh merupakan kesucian tubuh, tubuh merupakan suatu kesucian, bahwa diri kita ini merupakan suatu kesucian, bahwa adanya penghargaan terhadap diri atau penghargaan terhadap tubuh, baik itu terhadap diri kita ataupun terhadap sesama. Oke, sekian saja video saya kali ini. Saya kembali mengingatkan bahwa ada beberapa kata-kata atau kata-kata yang cukup kasar, namun jika dilihat lebih jauh sebenarnya memiliki maksud lebih dalam. Dan mungkin ada pendapat atau komentar teman-teman mengenai tulisan ini, teman-teman bisa sampaikan di kolom komentar. Oke, sekian saja video saya kali ini. Terima kasih yang sudah nonton. Kita bertemu lagi di video berikutnya.